Selamat pagi sahabat baptis, salam sehat. Jumpa lagi dalam acara Yuk Tetap Sehat bersama Rumah Sakit Baptis Kediri. Pagi ini perkenalkan, saya dengan Dr. Vera Yuanita, MCAT Clean Spesialis Mikrobiologi Klinik, yang akan menemani sahabat baptis semua untuk kita bincang-bincang sehat dan sharing sedikit dan semoga bermanfaat untuk sahabat baptis. Saya di sini sebagai dokter spesialis mikrobiologi klinik. Mungkin di antara sahabat baptis banyak yang belum mengenal ya apa itu spesialis mikrobiologi klinik. Jadi tema yang akan kita bahas pagi ini mengenai sejarah cuci tangan dan bagaimana cuci tangan yang benar itu sebenarnya. Nah, apa kaitannya dengan spesialis mikrobiologi klinik ya? Jadi saat ini kita sudah melewati masa pandemi ya beberapa kali, dan tentu musuh kita itu bukan sesuatu yang kelihatan ya, karena sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi berhubungan dengan mikroba. Mikroba itu sesuatu yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, tetapi harus menggunakan alat-alat bantu seperti mikroskop, baik itu cahaya maupun mikroskop elektron. Nah, karena musuh kita tidak kelihatan, maka kita juga harus berusaha bagaimana caranya supaya kita terutama kita bisa melindungi diri kita dulu dan juga melindungi orang lain. Nah, kenapa kaitannya dengan cuci tangan ini? Jadi saya ingin cerita sedikit mengenai sejarah cuci tangan. Saat ini Hari Cuci Tangan itu ada loh. Jadi Hari Cuci Tangan itu diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Masih lama ya sebenarnya. Kenapa harus diangkat di saat-saat sekarang? Karena saat ini sudah mulai banyak ya bermunculan mikroba-mikroba yang bahkan belum diketahui sampai saat ini. Ada beberapa. Nah, sejarah cuci tangan itu kita mulai dengan sejarah ya. Sejarah cuci tangan itu seperti apa sih? Jadi sejarah cuci tangan itu dimulai sekitar abad 19. Di pertengahan abad 19 ada seseorang dokter yang berasal dari Hungaria. Dia bekerja di Vienna, namanya Dr. Ignaz Semmelweis. Agak susah ya bicaranya karena memang orang Eropa yang orang Hungaria. Nah, beliau ini bekerja di dua rumah sakit, dua tempat maksudnya. Satunya di rumah sakit, di mana rumah sakit ini itu didominasi oleh dokter dan mahasiswa kedokteran. Dan tempat yang satunya adalah di semacam klinik persalinan, di mana di klinik persalinan itu banyak didominasi oleh tenaga bidan. Nah, seiring berjalannya waktu, Dr. Ignaz Semmelweis ini dia mengamati kenapa kok di rumah sakit yang didominasi oleh dokter dan mahasiswa kedokteran justru angka kematian ibu itu kok lebih tinggi dibandingkan di tempat klinik persalinan yang didominasi oleh bidan. Akhirnya dia melakukan pengamatan demi pengamatan, dia melakukan hipotesa demi hipotesa. Dalam pikirannya mungkin karena terlalu banyak orang, tetapi sebenarnya di klinik persalinan justru memang banyak orang, tapi kok angka kematiannya sedikit begitu dibandingkan di klinik tadi. Kalau soal ilmu pengetahuan tentu di tempat rumah sakit tentu juga tidak kalah, tapi kenapa kematiannya justru tinggi? Terus dia melakukan hipotesa, pengamatan sampai dia di satu titik di mana dia melihat bahwa ternyata ibu-ibu yang rata-rata meninggal saat itu dengan gejala awal demam postpartum atau bahasa Inggrisnya itu puerperal fever. Nah, itu waktu meninggal dokternya itu memegang mayatnya seperti itu. Kemudian setelah dari pasien yang meninggal dia beralih ke memeriksa orang-orang yang akan bersalin. Nah, dia mengamati di situ ternyata sumbernya adalah dari tangan tenaga kesehatan ini. Jadi kalau di
klinik bersalin kan tidak banyak yang meninggal ya, sehingga tidak memegang-megang orang yang sudah meninggal tadi. Jadi ternyata dia memindahkan mikroba yang sebagai agen penyebab infeksi tadi kepada ibu-ibu yang sebenarnya tidak infeksi. Nah, dari situlah akhirnya dia kemudian mengubah sistemnya. Jadi tenaga kesehatan yang akan memeriksa orang-orang yang akan bersalin itu harus mencuci tangan. Kalau zaman dulu itu dengan teko yang berisi larutan kapur diklorinasi. Dan ketika hal itu dilakukan, ternyata kematian pasien sangat menurun drastis. Dari yang pertamanya 1:6, jadi 1 orang meninggal dari 6 pasien begitu. Jadi karena 1:6 itu bahkan sampai ada pasien, ini waktu itu ceritanya, sampai ada pasien yang memohon, janganlah saya ditaruh di tempat yang banyak dokternya itu, lebih baik saya di klinik bersalin. Sampai mereka memohon-mohon, begging lah bahasa Inggrisnya seperti ya, menunduk-menunduk memohon, saya kalau mau bersalin jangan masukkan itu, karena saking tingginya angka kematian. Jadi 1:6 akhirnya berkurang sangat signifikan menjadi 1:50. Jadi dari 50 pasien yang bersalin, akhirnya tinggal 1. Nah, dari situlah akhirnya sejarah cuci tangan itu mulai didengungkan. Kemudian diteruskan oleh nurses, yaitu perawat namanya Florence Nightingale. Nah, kemudian pada tahun 1990 diteruskan lagi oleh Dr. Didier Itate. Ini di mana dia mencari alternatif cuci tangan yang mudah untuk tenaga kesehatan di rumah sakit begitu ya, dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Jadi lebih mudah dibandingkan yang tadi teko harus diisi dengan larutan kapur diklorinasi. Nah, kemudian bagaimana supaya kita misalnya menghadapi pasien lebih banyak, kan cuci tangan kalau dengan sabun cukup menyita waktu ya. Akhirnya di tahun 2000 satu penelitian merekomendasikan cuci tangan itu boleh dengan hand rub yang berbasis alkohol di lingkungan pelayanan kesehatan. Nah, seperti itu sejarahnya ya. Jadi memang pengalaman ini cukup membuktikan bahwa cuci tangan itu sebenarnya sesuatu yang sepele. Kadang orang menyepelekan itu, tetapi justru dampak yang dihasilkan itu bukan hanya akan melindungi diri kita ya, tetapi juga kita bisa melindungi orang-orang kesayangan di sekitar kita, melindungi orang lain, tetangga-tetangga kita di lingkungan kita. Kita kadang pergi ke tempat-tempat yang tanpa sengaja kita gagang pintu, atau kita misalnya di rumah ada keluarga yang sakit diare, kemudian kita bantu urus, lupa cuci tangan, kemudian kita pegang anak-anak yang kecil-kecil lagi bermain. Nah, itu kadang-kadang kita tidak sadar begitu. Diare itu juga bisa, meskipun tidak semua diare ya disebabkan oleh mikroba yang infeksius, tetapi alangkah baiknya begitu kalau setiap kita habis melakukan aktivitas kita cuci tangan. Jadi sebenarnya disepelekan tapi punya manfaat yang besar. Yang pertama, kita bisa mencegah penyakit itu menginfeksi tubuh kita. Yang kedua, kita bisa mencegah penyebaran penyakit dari satu orang ke orang lain. Jadi seperti itu. Nah, keadaan saat ini kan kita sudah melewati yang tadi saya di awal sampaikan ya, bahwa kita sudah melewati masa pandemi yang menurut saya cukup berat ya, karena selama 2 tahun, apalagi di awal-awal pandemi, kita hidup dalam lumayan takut ya, melihat kabar dari sini, kabar dari sana, kabar dari situ, tetapi ya itu tadi. Nah, saat ini juga ada muncul wabah yang baru yang kita masih juga sampai hari ini tuh belum tahu penyebabnya apa. Jadi entah virus, masih dilakukan penelitian begitu ya. Jadi virus, bakteri, jamur, parasit, ini adalah mikroba yang kita tidak bisa lihat, tetapi ketika dia berhasil masuk dan menginfeksi, itu dampak yang ditimbulkan itu bisa mengerikan begitu ya. Sehingga hal sepele yang kita bisa lakukan untuk mencegah infeksi itu adalah dengan cuci tangan. Nah, kapan sih sebenarnya kita melakukan
cuci tangan itu kita lakukan kapan? Jadi cuci tangan itu kita bisa lakukan sebelum atau selama dan setelah menyiapkan makanan, kemudian sebelum makan dan sesudah makan, kemudian apabila tadi kita merawat keluarga yang diare atau punya sakit tertentu, infeksi, itu kita bisa melakukan sebelum dan sesudah merawat seseorang tadi. Atau kita lagi merawat luka. Nah, di situ kita sebelum, karena kita juga tidak tahu ya tangan kita habis menyentuh apa. Jangan sampai tangan yang tadi kita pikir bersih ada mikrobanya karena nggak kelihatan. Nah, sebelum kita merawat luka, misalnya keluarga kita, itu kita cuci tangan juga sesudahnya. Lalu setelah menggunakan toilet, nah, kadang-kadang lupa ya, langsung pergi dianggap sudah bersih, apalagi toilet umum. Kemudian setelah mengganti popok pada bayi-bayi ya, kita ganti popoknya, kita bersihkan, terus kita cuci tangan kita. Kemudian setelah kita membuang misalnya dahak, lendir, bersin, nah itu juga kita usahakan cuci tangan untuk melindungi orang-orang di sekitar kita juga. Kemudian setelah kita menyentuh hewan, makanan ternak dan kotoran hewan, setelah memberi makanan hewan atau kepada hewan peliharaan kita, dan juga setelah menyentuh sampah. Nah, saat ini kan juga ada yang tadi ya, virus baru yang awal itu dikatakan virus ini menyerang anak-anak kurang dari 16 tahun. Nah, bagaimana kita juga dengan cuci tangan ini kita bisa meminimalisir bakteri atau virus atau jamur atau parasit untuk menular ke orang lain. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus baru ini? Karena virus ini sampai saat ini masih menjadi satu tanda tanya begitu. Sebenarnya ini virus apa? Jadi ada hepatitis ya. Dia gejalanya adalah hepatitis akut. Ini menyerang, sebelumnya dikatakan menyerang pada anak-anak kurang dari 16 tahun, tapi ada beberapa kasus yang di atas 16 tahun. Karena penyebab hepatitis akut itu ada macam-macam yang sebelumnya, misalnya hepatitis A, virus hepatitis B, C, D, E, itu yang sudah diketahui. Kemudian bisa juga karena Epstein-Barr virus, sitomegalovirus ya, atau pada orang-orang dengan HIV juga bisa hepatitis ya. Jadi masih tanda tanya, apakah ini penyebabnya karena virus-virus yang lama atau karena ada mutasi dari virus-virus yang lama tadi, atau justru merupakan mikroba yang baru begitu. Nah, ini kan juga kita harus waspada ya. Salah satu kewaspadaan kita tentu dengan cuci tangan tadi. Nah, dengan adanya virus-virus ini, untuk anak-anak pencegahannya kita cuci tangan yang bersih. Kapan kita cuci tangan? Pada saat akan memegang anak-anak kita, kemudian ketika kita menyiapkan makanan untuk anak-anak kita, dan kalau bisa, harus mengkonsumsi makanan yang matang dan juga air yang bersih. Kemudian jangan sampai kita makan makanan juga yang bisa memperberat fungsi hati. Lalu kalau bisa kita jangan bertukar alat-alat makan. Jadi alat-alat makan sendiri ya, usahakan sendiri. Kemudian perbaiki gizi dari anak-anak kita. Kemudian apabila tadi kita mengganti popok, kita sudah siapkan tempat khusus. Kalau perlu kotoran di popok itu kita bersihkan dulu, jangan kita buang langsung. Jadi kita masukkan dulu ke toilet, terus kita siram, baru kita buang di tempat yang sudah disiapkan. Kemudian karena ini juga masih belum diketahui penyebabnya, ya kita jaga jarak lah ya. Jadi seperti itu. Setelah kita belajar sejarah keadaan saat ini, jadi bagaimana langkah-langkah cuci tangan di antara sahabat baptis, tentu ada yang sudah hafal lah ya dengan cuci tangan, tetapi untuk yang belum, yang sudah pernah, ini akan refresh saja, tetapi yang belum pernah, mari kita belajar sama-sama. Jadi untuk cuci tangan itu seperti yang di awal itu ada dengan hand rub, ya, ada dengan hand rub atau dengan sabun dan air mengalir. Kalau dengan hand rub itu waktunya 20 sampai 30 detik, kalau dengan air mengalir dan sabun itu 40 sampai 60 detik. Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, di sebelah saya ini ada hand rub ya.
Ini gerakannya sama ya, baik untuk yang dengan hand rub maupun dengan sabun. Jadi kita boleh pakai sabun, boleh pakai alat cuci tangan berbasis alkohol ini. Kita ratakan di tangan dulu. Kalau dengan air mengalir ya harus kita kasih air mengalir ya, dari tangan sampai ke lengan ya, kita kasih air mengalir. Kemudian sabun, lalu kita ratakan, lalu kita kemudian langkah berikutnya menggosok punggung tangan baik di kanan dan di kiri. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita gosok-gosok sela-sela jari kita. Kenapa harus di sela-sela jari? Karena mikroba tuh seneng nempel di tempat-tempat yang tersembunyi dan lembab. Jadi ini harus betul-betul digosok ya. Kemudian kita membersihkan ujung-ujung jari dengan gerakan mengatup. Ya, gerakan mengatup dan mengunci ini kita gerakkan tangan kita, lalu kita putar ibu jari, baik itu di kanan dan di kiri. Nah, setelah itu ujung-ujung jari kita bersihkan ya, baik di kanan dan di kiri. Selesai untuk hand rub. Untuk sabun kita kita bilas dengan air yang mengalir. Jadi seperti itu sahabat baptis. Mungkin hal ini sudah menjadi kebiasaan apalagi di era pandemi, tetapi mari kita jangan pernah tidak waspada, karena setiap saat dunia berubah, setiap saat bisa muncul mikroba-mikroba yang baru. Jadi cuci tangan adalah salah satu langkah awal yang bisa membantu kita untuk mencegah tertular dari penyakit infeksi. Sebagai penutup dan kesimpulan untuk hari ini adalah tetap prokes, tetap ya 5M, dan harapan saya sahabat baptis dimanapun tetap sehat, tetap semangat. Kita sama-sama terus bergerak untuk menuju sehat. Sekali lagi, moto kita adalah Rumah Sakit Baptis Kediri, sahabat sehat, sahabat terpercaya menuju sehat. Terima kasih, sampai jumpa.